Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis ketika memberikan sambutan. Megawati sedih karena banyak yang menghina Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun siap pasang badan untuk Jokowi. Apa sebenarnya makna di balik tangisan Megawati yang membela Jokowi? Kita akan bahas bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Pak Hasto. Selamat sore Cindy, apa kabar? Kabar baik Pak Hasto. Yang ingin kami tanyakan Pak Hasto semoga dalam kabar baik juga. Ketika kemarin Ibu Megawati Soekarno Putri menangis ketika merasa sedih banyak orang yang menghina Presiden Joko Widodo. Kenapa sampai kemudian Ibu Megawati menangis membela Pak Jokowi? Ya, itu menunjukkan keprihatinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan sekaligus kepekaan seorang pemimpin, kepekaan seorang ibu dan tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa. Karena apapun saat ini kita menghadapi persoalan yang tidak mudah. Pandemi datang tiba-tiba dan semua negara mengalami hal tersebut, bahkan negara superpower pun mengalami itu. Pak Jokowi telah menunjukkan komitmennya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan derita rakyat, merasakan itu, dan beliau bekerja keras tanpa pernah mengenal lelah, dan partai juga memberikan dukungan yang utama. Tetapi ketika di tengah-tengah pandemi yang seharusnya kita semua, seluruh elemen bangsa memberikan energi positif, memberikan energi gotong royong, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik praktis, padahal seharusnya kita harus bergotong royong, kita harus membangun semangat persatuan. Inilah yang kemudian membuat Ibu Megawati begitu sedih. Tetapi kesedihan Ibu Mega tersebut sekaligus juga menunjukkan bagaimana beliau selalu memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Partai selalu memberikan dukungan kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Baik, Pak Hasto tadi Anda menyatakan bahwa ini keprihatinan Megawati Soekarno Putri karena kondisi-kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan politik praktis. Siapa sebenarnya yang dituju? Ya, kalau kita lihat, Ibu kan mengingatkan landasan etika dan moral. Ibu kemarin sudah menyebut berbagai upaya mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi gagal, padahal berbagai aspirasi di dalam tata pemerintahan yang demokratis itu juga bisa disampaikan melalui DPR. Tetapi yang paling penting kan di dalam situasi yang sulit seperti ini, mari kita fokus bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang konkret, tindakan nyata bagi rakyat. Itu yang dimaksudkan oleh Ibu Mega daripada membuat pernyataan yang bikin gaduh. Nah, siapa pihak-pihak itu yang tadi Anda sebut memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 ini untuk kepentingan politik praktis? Ya, kalau kita lihat kan cukup banyak kritikan-kritikan yang diberikan. Bagi PDI Perjuangan, kritikan itu sehat bagi demokrasi. Kami nggak menyebut orang per orang, tetapi yang penting adalah pesan utamanya, mari kita bekerja sama, bergotong royong mengatasi masalah untuk rakyat. Menyampaikan kritik itu kan tidak mudah, apalagi Bu Megawati sempat menyatakan kalau mengkritik sampaikan langsung lah. Untuk menyampaikan langsung itu kan tidak mudah, Pak Hasto, maka ada banyak media yang digunakan. Kita melihat rangkaian kritik kepada Presiden Jokowi sebelum Bu Mega kemarin mengeluarkan statement, mulai dari meme sampai mural yang akhirnya memicu polemik. Bagaimana sebenarnya yang diharapkan ketika menyampaikan kritik? Kritikan itu tidak gampang untuk bisa bertemu dengan Presiden, menyampaikan aspirasi secara langsung. Ya, itu kan pemaknaan yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa Pak Jokowi ini sosok pemimpin yang mendengarkan persoalan rakyat. Beliau pemimpin yang terus-menerus turun ketika oksigen kurang, beliau langsung mendorong mengadakan rapat terbatas. Rumah sakit baru didirikan, kapasitas rumah sakit dibangun untuk meningkatkan upaya pelayanan kepada rakyat. Nah, kritik, sekali lagi PDI Perjuangan tidak anti kritik, tetapi pesan utama yang disampaikan Ibu Mega di tengah pandemi ini, mari kritik boleh disampaikan melalui DPR, melalui media, silahkan. Tetapi dengan tetap menjaga moral kita, etika kita, dan kemudian jangan sampai kritik yang diberikan justru malah memperkeruh suasana. Sementara yang memberikan kritik itu juga tidak melakukan hal-hal yang positif bagi kepentingan rakyat. Yang mengkritikkan juga salah satunya Mbak Puan. Pada saat rapat bersama DPR DPD pada saat itu penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintahan Jokowi. Nah, inilah yang saya maksudkan sebagai pemberian kritik melalui tata pemerintahan yang baik. Karena DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Karena itulah saya tidak setuju dengan pernyataan Bung Kodari tadi yang mengatakan bahwa pembelaan Ibu Mega kepada Pak Jokowi ini sebagai bentuk untuk menetralkan kritik dari Mbak Puan.
Padahal Mbak Puan kapasitasnya adalah sebagai Ketua DPR RI yang menjalankan fungsi kelembagaan untuk pengawasan terhadap tugas-tugas dari pemerintah. Berbagai kritik seharusnya disampaikan melalui DPR. Itu penyaluran konstitusional yang kita miliki dan sangat demokratis. Jadi kalau menetralisir, tadi disebutkan oleh pengamat politik M. Kodari, menetralisir kritik dari Puan kepada Jokowi, dinetralisirlah dengan pernyataan Bu Mega kemarin. Menurut Itu sama Anda? sekali tidak benar, bukan sebagai suatu bentuk upaya untuk menetralisir. Apa yang disampaikan Ibu Mega keluar dari seluruh perasaan beliau, keluar dari seluruh keprihatinan beliau, keluar dari seluruh kepekaan beliau bahwa persoalan yang kita hadapi adalah tidak mudah. Karena itulah mari kita berikan energi positif, kita melakukan kerja-kerja yang real untuk membantu rakyat. Dan PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan dukungan sepenuhnya berdiri di belakang Pak Jokowi. Oke, kritikan itu kan diperlukan juga untuk bisa sebagai evaluasi, sebagai masukan juga dari masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, apapun kebijakannya. Ketika kita beberapa waktu terakhir mendengar rangkaian kritik yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian muncul Ibu Megawati yang membela, kesannya adalah membela Presiden Jokowi ketika pernyataan disampaikan kemarin. Kembali pertanyaan adalah apakah ini jangan-jangan anti kritik, ketika dikritik sampai sebegitu dibelanya oleh Ibu Mega? Jangankan Pak Jokowi, PDI Perjuangan juga kita terbuka terhadap kritik. Contohnya ketika persoalan vaksin, rakyat mengharapkan vaksin gratis. PDI Perjuangan yang berbicara pertama untuk memperjuangkan vaksin gratis bagi rakyat. Dan sekali lagi kritik tidak ditentang oleh PDI Perjuangan. Ibu Mega mengungkapkan seluruh kegelisahan beliau. Bayangkan Pak Jokowi itu seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan kita. Coba menurut Anda, menurut Cindy, kalau seorang presiden dikatakan sebagai kodok, pemerintahan gagal di tengah-tengah upaya mengatasi pandemi. Sementara kalau kita bandingkan dengan Brasil, kita bandingkan dengan negara-negara lain termasuk India, apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah jauh lebih baik. Misalnya 6 Juli, peringkat kita dalam penanganan COVID ya, dari tinjauan dari korban, dari jumlah yang terkena COVID itu keempat di dunia. Sekarang sudah turun ke 16. Ini kan juga menunjukkan suatu kerja yang luar biasa. Pengangguran berkurang hampir sekitar 920.000. Ini adalah suatu prestasi yang harus kita akui, dan pesan utama dari Bu Mega sekali lagi, di tengah pandemi ini seharusnya mari kita perkuat gotong royong dan kita berikan energi positif kita. Bukan pada persoalan kritik. Terima kasih. Oke, kalau Pak Hasto, jadi PDIP sendiri melihat kritikan yang kemarin disampaikan untuk Presiden Joko Widodo dan juga pemerintahan serta kebijakan-kebijakannya melalui meme yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, kemudian juga mural kemarin yang memicu polemik karena akhirnya diburu mereka yang membuat mural seperti kemarin itu. Apa pandangan PDI Perjuangan terkait kritik seperti ini disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk aspirasi atau bentuk ekspresi? Pendapat PDI Perjuangan sama dengan Ibu Mega bahwa kritik yang dilakukan dengan cara-cara yang menghina simbol-simbol negara termasuk Presiden Republik Indonesia merupakan cara-cara yang jauh dari etika politik, jauh dari moral dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berideologi Pancasila. Padahal Bapak Presiden Jokowi merespon berbagai macam kritik melalui suatu keputusan-keputusan konkret bagi rakyat. Tapi Anda setuju ketika kemarin ada mural, ada meme, ada kritikan-kritikan dalam bentuk lain? Berbagai pernyataan yang sifatnya hujatan, pernyataan yang menciptakan energi negatif, bahkan pernyataan yang merendahkan martabat Presiden. PDI Perjuangan sama sekali tidak setuju terkait dengan hal tersebut. Mari kita bersama-sama mengatasi pandemi ini dengan melakukan tindakan nyata bagi rakyat. Itu yang didorong oleh PDI Perjuangan. Karena sebelumnya Presiden Jokowi kan juga menyatakan bahwa sangat terbuka dikritik, sangat rindu di demo sebagai bentuk mendengar aspirasi dari masyarakat secara langsung. Tapi yang selama ini mungkin terkesan ditangkap oleh masyarakat adalah tidak mudah untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah karena selalu menjadi polemik seperti beberapa waktu lalu. Jadi bagaimana menurut PDI Perjuangan masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara tepat seperti yang diharapkan tadi bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini? Cindy, coba disebut masyarakat yang mana? Ada banyak polemik yang kemudian muncul. Kalau mau demo itu justru mendorong penyebaran terhadap COVID itu sendiri. Oke. Jadi media juga harus dengan jelas menangkap
bahwa di dalam situasi pandemi ini, upaya-upaya yang mencerdaskan, upaya-upaya membangun peradaban itu justru yang kita kedepankan. Maka saya bertanya, masyarakat mana yang tadi menyampaikan itu? Di demo itu dalam tidak secara harfiah atau berkumpul, tapi menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi. Karena itulah yang kemudian selalu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika memerintah Republik ini waktu itu menyampaikan selalu membutuhkan kritik dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat. Kemudian ada kesan ketika kemarin rangkaian kritik dipersoalkan dan menjadi polemik. Kritik mana yang tidak direspon oleh Bapak Presiden Jokowi? Kami ingin dijelaskan oleh Cindy. Kritik mana yang tidak direspon oleh Presiden Jokowi? Beliau sosok pemimpin yang sangat responsif. Tetapi ketika upaya-upaya itu sudah dilakukan dengan kerja keras, ya tanpa henti, tanpa pernah mengenal lelah, kemudian ada upaya-upaya yang merendahkan martabat Presiden, itu yang dibela oleh Bu Mega dengan penuh perasaan, dengan penuh tanggung jawab. Tidak melakukan penghinaan, itu artinya yang pesan yang diinginkan oleh Bu Megawati ketika kemarin menyampaikan statement itu ya? Tidak melakukan penghinaan dan kemudian justru mengajak agar mari justru di tengah pandemi ini kita menunjukkan moralitas kita sebagai suatu bangsa yang beradab. Kita tunjukkan tanggung jawab kita dengan membangun etika yang menciptakan energi positif bagi upaya menangani COVID ini. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto Kristianto telah bergabung juga bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Pak Hasto.